lagi? Untuk materi tugas atau kasus topik yang ingin saya sampaikan adalah mengenai topologi jaringan WAN, ya, atau Wide Area Network. Nah, jadi tugas Anda di sini, ya, di sini ada skema atau topologi jaringan WAN. Oke, tugas Anda adalah mencari bagian-bagian dari teknologi WAN atau perangkat-perangkat WAN. Kemudian Anda definisikan, kemudian fungsi-fungsinya. Nah, setelah dapat fungsinya, kemudian Anda presentasikan. Ini sebagai contoh saya buat sebagai sampel. Nah, di sini kita belajar tentang kolaboratif atau kolaborasi, belajar kolaborasi. Oke. Saya berikan materi, saya berikan sebuah kasus, kemudian Anda cari secara kelompok atau secara kolaborasi. Oke. Kemudian setelah Anda cari, Anda dapat fungsinya masing-masing, kemudian Anda presentasikan. Misalnya contoh seperti ini. Ya, ini adalah jaringan BTS yang paling besar di sini, ya. Ini jaringan BTS. Oke. Nah, BTS fungsinya untuk apa? Bit Transfer Station. Ya, fungsinya adalah yang membagi jaringan dari ini sebuah kota, kemudian di sini ada internet service provider, kemudian di sini ada government, ya, pemerintahan, kantor pemerintahan, kemudian di sini ada teknologi internetnya, WAN-nya, kemudian di seberang sana, ya, di tempat lain, oke, ada ISP, kemudian di situ ada kampus, kemudian di situ ada enterprise. Jadi jaringan yang ada di kiri dan ada yang di kanan, yang menghubungkan adalah teknologi jaringan WAN atau yang sering kita sebut dengan BTS, Bit Transfer Station. Oke, jadi seperti itulah contoh penjelasannya. Jadi nanti ada proses di situ. Saya tugaskan supaya Anda mencari, ya, contoh dari teknologi WAN. Setelah dapat contohnya, ya, kemudian Anda jelaskan, Anda presentasikan. Seperti itu tadi prosesnya. Oke. Nah, mulai yang jaringan kiri, kemudian jaringan kanan, kemudian prosesnya bagaimana? Oke, mulai dari misalnya data masuk sampai dengan keluar, atau begitu juga sebaliknya, atau dari sisi sebelah kiri ke sebelah kanan, atau dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Oke, paham kira-kira? Jadi itu mengenai proses dan penjelasannya. Kemudian untuk pencariannya, ya, nanti kata kuncinya adalah topologi jaringan WAN. Oke, coba. Oke. Kemudian kata kuncinya Anda titipkan topologi jaringan WAN. Topologi jaringan WAN. Kemudian di situ ada menu tab gambar. Klik menu tab gambar yang sudah terbuka layarnya, tampilannya. Nah, kemudian Anda pilih di situ contoh topologi WAN. Usahakan topologi WAN-nya berbeda-beda, ya, jangan salah. Kemudian setelah dapat ini, perhatikan, ya. Setelah dapat misalnya contoh ini. Nah, kemudian di sini ada klik buka, ya, tombol buka. Kemudian perhatikan ke bawah. Ini misalnya, ya, contohnya seperti ini. Kemudian klik buka. Kemudian Anda lihat di situ, Anda sesuaikan dengan pemahaman Anda. Ya, kalau kamu paham itu lanjutkan. Ya, cari yang kau pahami. Nah, ini seperti ini contohnya. Oke, kemudian deskripsikan semua apa yang dapat di situ. Ya, sama seperti itu. Di situ kan sudah tertulis tuh. Ya, sama seperti yang dijelaskan di depan tadi. Kemudian presentasikan, ambil fotonya,
kemudian gambar nanti sketsanya, hanya sketsanya, gak usah gambar seperti yang ada di dalam monitor secantik itu. Kemudian buat sketsa, ya. Kemudian setelah buat sketsa, baru deskripsikan, kemudian jelaskan satu persatu apa fungsinya, ya. Aliran datanya dari mana ke mana, menggunakan apa, perangkat yang digunakan apa. Itulah kira-kira tugasnya. Membagi jaringan dari server ke beberapa komputer klien yang berhubungan ke jaringan. Dengan cara ini, setiap komputer klien dapat mengakses data yang tersimpan di komputer server. Hub juga disebut titik koneksi pusat dalam jaringan komputer. Fungsinya untuk menerima sinyal dari komputer server dan menyampaikan ke satu atau lebih komputer klien. Peran hub sangat penting dalam jaringan komputer. Hub juga berfungsi untuk mengatur lalu lintas data dari berbagai klien dan mengontrol terjadinya gangguan dalam jaringan fisik. Kelebihan hub adalah memiliki dampak signifikan pada proses koneksi antara jaringan, bertindak sebagai pengulang sinyal untuk jaringan komputer. Jaringan transmisi, terutama jaringan LAN, dapat digunakan untuk membuat jaringan area lokal atau beberapa komputer. Kekurangan hub tidak dapat mengontrol jumlah data yang ditransfer dari hub ke setiap komputer klien. Shalom, selamat siang. Kami dari kelas 11 TKJ akan mempresentasikan hasil belajar kerja kelompok kami, yaitu mengenai dengan topologi jaringan WAN. Perkenalkan, nama saya Lamla Sursarpaita Lumenggaol. Saya Sheila Berupandia. Saya Nadia Cynthia Bella Bertasoid. Saya Oktrina Feboris Pakar. Ini adalah hasil kerja kelompok kami mengenai komponen jaringan WAN. Komponen pada jaringan WAN yaitu yang pertama adalah router. Router adalah perangkat yang memungkinkan beberapa perangkat bisa terhubung ke internet. Router juga berfungsi untuk mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Kemudian yang kedua ada switch. Switch adalah perangkat jaringan yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan lokal atau yang disebut LAN. Switch memiliki beberapa port yang dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti komputer, printer, dan juga beberapa perangkat jaringan lainnya. Yang ketiga ada hub. Hub adalah perangkat yang menghubungkan komputer dalam jaringan yang sama sehingga mereka dapat saling bertukar informasi. Hub juga disebut titik koneksi pusat dalam jaringan komputer. Yang keempat adalah bridge. Bridge adalah penghubung antar jaringan agar pertukaran data bisa dilakukan dan menunjang berbagai pengaturan sirkulasi data. Alat ini membuat jaringan LAN terhubung dengan LAN lain secara wireless. Yang kelima ada repeater. Repeater adalah perangkat keras yang digunakan untuk memperkuat dan memperluas jangkauan jaringan. Repeater bekerja dengan menerima sinyal, memperkuatnya dan kemudian mengirimnya kembali. Kemudian yang keenam ada modem. Modem adalah perangkat keras yang menghubungkan komputer, ponsel cerdas, dan perangkat lain ke internet. Modem memiliki dua peranan, yaitu yang pertama adalah modulator. Modulator adalah mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Di sini kami membuat contoh yaitu topologi modem yang dimulai dari internet. Internet adalah singkatan dari Interconnected Network. Sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia, internet memungkinkan Anda berbagai informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Dengan demikian, internet terhubung mengirimkan sinyal kepada modem dan modem kemudian setelah modem mengirim ke switch, kemudian switch menghubungkan beberapa jaringan sehingga dapat langsung dikirim ke PC klien. Demikian dari kami, terima kasih. Pengertian dari hub adalah perangkat keras jaringan untuk menghubungkan beberapa perangkat internet bersama-sama dan menyediakan bertindak sebagai segmen jaringan tunggal. Pengertian server adalah sebuah sistem komputer yang menjalankan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Fungsi dari hub adalah suatu perangkat yang memiliki fungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain dalam
lingkup jaringan yang sama. Fungsi server adalah menyediakan beberapa macam resources sehingga bisa dimanfaatkan oleh komputer klien yang terhubung dalam jaringan. Dari kelompok kami memilih gambar topologi jaringan. Jaringan WAN bisa membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat karena jangkauan areanya sangat luas dan memiliki kecepatan yang mumpuni meskipun digunakan pada wilayah yang berbeda sekalipun. Jaringan WAN biasanya digunakan untuk mengurangi biaya operasional meskipun instalasinya mahal. Jaringan ini dinilai sangat murah jika digunakan pada perusahaan yang dibatasi oleh negara-negara, bahkan benua. Adanya jaringan WAN membuat perusahaan yang memiliki banyak kantor dengan jarak yang sangat jauh tetap bisa mengirim data dengan cepat dan dalam waktu singkat meskipun terpisah sangat jauh dengan yang lainnya. Kelebihan jaringan WAN. Jaringan WAN memungkinkan penggunaan untuk berbagai informasi melalui area yang lebih besar hingga mencapai antar benua. Semua orang yang ada pada jaringan WAN bisa menggunakan data yang sama. Jaringan WAN memiliki sistem jaringan yang luas dan besar sehingga bisa menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Jaringan WAN bisa digunakan untuk berbagai resource atau sumber daya dengan memanfaatkan koneksi World-Taxons. Kekurangan jaringan WAN. Biaya operasionalnya mahal karena memiliki jangkauan yang sangat luas. Jaringan WAN lebih sulit dan rumit dari segi pengaturan. Alat-alat yang dibutuhkan untuk membangun jaringan WAN pun juga tidak murah. Jaringan WAN membutuhkan keberadaan firewall untuk membatasi pengguna ilegal yang masuk dan membatasi user yang ingin mengganggu jaringan. Jaringan WAN rentan terhadap serangan dan ancaman dari dunia luar seperti hacker karena skala jangkauannya yang luas. Sekian dan terima kasih. Hub adalah pusat atau titik penghubung yang mengintegrasikan berbagai elemen dalam suatu sistem, seperti dalam jaringan komputer, transportasi, atau bisnis. Beberapa contoh hub dalam berbagai konteks adalah hub jaringan komputer, hub transportasi, hub bisnis atau inovasi. Jadi, hub adalah pusat yang menghubungkan dan menghasilkan elemen-elemen dalam suatu sistem atau. Siang semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pengertian jaringan WAN dalam jaringan komputer. Saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan WAN dan perangkat-perangkat WAN. Wide Area Network atau biasa disebut dengan WAN adalah sekelompok jaringan LAN atau jaringan lain yang berkomunikasi satu sama lain. Adapun dua komunikasi jaringan WAN adalah switch. Fungsi switch dalam jaringan komputer adalah menghubungkan sejumlah perangkat komputer agar bisa melakukan pertukaran paket dan meneruskan data menuju berbagai perangkat tujuan. Sebagai contoh, switch memiliki contoh komponen yang sangat penting yang memiliki peran cukup penting dalam satu jaringan WAN. Yang kedua ada router, atau perangkat keras hardware yang dipakai untuk menghubungkan atau menyalurkan internet dari PT1 ke PT lainnya. Dan fungsinya switch adalah menghubungkan sejumlah perangkat dari PT Servers Demak ke komputer-komputer lainnya. Demikian penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Ada 1 menit dan berdua. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa jaringan LAN atau Local Area Network dan Main Metropolitan Area Network yang terbesar dan yang tersebar secara geografis. WAN memiliki jangkauan luas bukan hanya satu gedung, tapi bisa melebihi itu.
bahkan mencapai beberapa lokasi di satu negara atau dunia. WAN memungkinkan komputer-komputer tersebut untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya antara jaringan LAN yang berbeda. Router. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Switch adalah sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, server, atau perangkat jaringan lainnya. Gambar 3, komputer. Komputer PC singkatan dari personal komputer yang berarti komputer pribadi PC ada 3. Komputer. Komputer PC singkatan dari personal komputer yang berarti komputer pribadi PC adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk tugas-tugas sehari-hari seperti menjelajahi web, bekerja dengan dokumen, bermain game, dan multimedia. PC biasanya tersedia dalam berbagai bentuk seperti desktop, laptop. PC dapat ditemukan di rumah, toko, kantor, dan lain-lain yang bersifat pribadi. PC dapat mengirimkan informasi dari satu tangan ke tangan lainnya seperti dari PCO, PC1, PC2, dan PC ketiga. Sekian dan terima kasih.